Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah biografi Imam Malik. Kali ini kita akan bercerita tentang orang tua Imam Malik. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini. Namun sebelum kisah tentang orang tua Imam Malik dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Kisah ini tentang pernikahan penuh berkah yang melahirkan generasi soleh karena berasal dari bibit yang juga soleh dan solehah. Alkisah, di sebuah negeri di Madinah ada seorang pemuda soleh yang telah berusia matang dan siap untuk menikah. Saat itu usianya kurang lebih 20 tahun dan ia menyampaikan niatnya untuk segera melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada ayahnya, dan ia mempercayakan ayahnya untuk mencarikannya seorang calon istri yang baik lagi solehah. Akhirnya sang ayah mencarikan sosok wanita tersebut dan menemukannya, kemudian menjodohkan dengan anak laki-lakinya itu. Sang pemuda dengan sepenuh hati percaya dan yakin bahwa pilihan orang tuanya adalah yang terbaik, sehingga tanpa perlu waktu lama akhirnya ia pun menyetujui untuk menikahi gadis pilihan ayahnya. Hari pernikahan pun tiba dan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kehendak dari kedua belah pihak. Acaranya berlangsung lancar hingga akhirnya tiba saat malam pertama bagi kedua pengantin. Malam pertama di mana dua insan dipertemukan dalam satu ruangan dalam kondisi yang memungkinkan saling melihat satu sama lain. Terlihat apa yang tidak biasa tampak dari mereka. Disitulah akhirnya sang pemuda merasa agak kaget dan kecewa karena menemukan sesuatu cacat di tubuh istrinya. Bagaimana mungkin ayahnya lalai dalam hal ini? Padahal ia sudah sangat yakin bahwa ayahnya telah memilihkan seseorang yang terbaik. Namun ternyata di luar dugaan, ketika malam itu ia melihat kondisi istrinya. Namun karena kesolehannya, ia pun mengurungkan untuk mengatakan sepatah kata pun yang dapat membuat istrinya sedih. Meskipun begitu, sang istri yang juga seorang perempuan solihah menyadari walaupun suaminya tidak mengatakan apapun tentang dirinya, namun ia dapat mengetahui kekecewaan yang terlihat dari raut wajah suaminya. Kekecewaan karena adanya sesuatu kekurangan pada dirinya. Hingga akhirnya sang istri pun membacakan surat An-Nisa untuk menghibur hati suaminya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Mendengar apa yang diucapkan oleh istrinya, kemudian sang pemuda pun akhirnya langsung tersenyum dan ikhlas menerima keadaan istrinya seutuhnya. Hingga akhirnya terjadilah apa yang harus terjadi pada malam itu. Beberapa hari setelah pernikahan terjadi, tersiar berita bahwa khalifah meminta para pemuda untuk ikut andil dan ikut berperang dan berhijrah karena kondisi pemerintahan yang saat itu dalam keadaan perang di bagian negeri yang lain. Karena sang pemuda adalah seorang yang soleh, akhirnya ia pun terpanggil dan turut serta dalam perintah sang khalifah untuk hijrah dan berperang. Sebelum kepergiannya, ia berpesan kepada sang istri agar dapat senantiasa menjaga diri dan kehormatannya selama ia pergi berperang.
sang istri pun dengan ikhlas melepaskan kepergian suaminya dan berjanji akan melaksanakan perintah suaminya tersebut. Waktu pun terus bergulir karena masa peperangan saat itu tidak dapat diprediksi jangka waktunya, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu kapan mereka yang pergi akan kembali dan apakah mereka akan selamat dalam peperangan yang akan terjadi. Hingga musim pun terus berganti selama 11 tahun. Akhirnya sang pemuda diberikan keselamatan sehingga dapat kembali pulang ke kampung halamannya. Sebagai seorang yang soleh, yang pertama kali teringat olehnya bukanlah istrinya yang ditinggalkan pada saat mereka masih dalam kondisi pengantin baru. Entah bagaimana kondisi sang istri saat ini, tapi yang langsung dituju pertama kali olehnya adalah masjid, karena ia ingin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia dapat selamat dari peperangan yang memakan waktu lama itu. Hingga akhirnya ia pun menemukan sebuah masjid dan kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian ia menjadi penasaran ketika melihat di sudut masjid terdapat sebuah halaqah di mana banyak para kiai dan ulama sedang berkumpul di sana, sedang mendengarkan ilmu, dan mereka terlihat terangguk-angguk mendengar apa yang disampaikan oleh sang pemberi ilmu tadi. Pastilah guru yang sedang berbicara di hadapan mereka adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, pikir sang pemuda. Akhirnya ia pun mendekati halaqah tersebut dan ia merasa takjub ketika mengetahui bahwa ternyata guru yang menyampaikan ilmu tersebut adalah seorang anak kecil yang hanya berusia 11 tahun. Namun apa yang disampaikan olehnya adalah ilmu yang sangat tinggi, biasanya dimiliki oleh seseorang guru besar. Ia pun mengikuti pertemuan itu sampai selesai dan bermaksud hendak mencari tahu tentang sosok anak kecil tersebut. Seselesai pertemuan tersebut, si anak pun pulang, diikuti oleh sang pemuda itu. Di sepanjang perjalanan yang dilalui, ia merasa sangat familiar dengan jalan yang ia lewati. Meskipun begitu, ia tidak terlalu memikirkannya karena sangat penasaran dengan rumah dan orang tua dari anak tersebut. Hingga akhirnya dalam perjalanan tersebut sampailah ia di suatu tempat atau di suatu kaum dan ia merasa mengenali daerah itu. Hingga akhirnya sampailah si anak pada sebuah rumah yang terletak di ujung jalan. Kemudian ia mengutuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Tak lama kemudian terdengarlah jawaban salam dari dalam rumah, sebuah suara yang berasal dari seorang wanita. Kemudian pintu terbuka dan si anak masuk ke rumah tersebut. Dari yang dilihatnya, tampak bahwa si anak sepertinya adalah anggota keluarga dari rumah tersebut, karena ia begitu santai ketika masuk ke dalam rumah, bukan terlihat layaknya seorang tamu. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dari Imam Malik, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.